Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafina Mi'raj Iskandar dari TI 4204 dengan NIM 12011184026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 4 ujian akhir semester Statistika Industri semester genap 2019-2020. Soal nomor 4. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 minggu, 4 pekan, diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Yang pertama, kita menentukan yang diketahui. Diketahui bahwa 20 siswa ini merupakan N atau jumlah totalnya. Kemudian diketahui terdapat 3 jenis metode 1, 2, 3, dan diketahui juga skor ujiannya ini siswa di metode 1 terdapat 6 siswa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metode 2 terdapat 8 siswa, dan metode 3 terdapat 6 siswa. Kemudian diketahui juga bahwa taraf nyata 5%. Selanjutnya yang ditanyakan adalah kita diminta untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Nah, metode yang digunakan diminta sama soal ini adalah menggunakan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, sama halnya seperti pengujian hipotesis pada umumnya, kita akan menentukan H0. Pada uji Kruskal-Wallis, H0 itu berbunyi bahwa setiap mediannya atau datanya itu bernilai sama. Jadi, pada H0 untuk soal nomor 4, ketiga metode memiliki median yang sama. Dan selain H0 tentu saja ada pembandingnya, yaitu H1 yang akan dipilih jika H0 ditolak. H1 juga merupakan kebalikan dari H0, maka berbunyi ketiga metode tidak memiliki median yang sama. Maksud median di sini adalah median dari skor ujian, nilai median skor ujian terstandarisasinya. Selanjutnya, kita akan menentukan statistik uji. Uji yang digunakan adalah uji Kruskal-Wallis. Nah, pada uji Kruskal-Wallis ini terdapat rumus. Yaitu H sama dengan 12 dibagi dengan N dikali dengan N plus 1 dari sigma I sama dengan 1 dikali dengan K dari RI kuadrat dibagi dengan NI dikurangi dengan 3 kali N plus 1. Uji Kruskal-Wallis, kita harus merubah dulu bentuk datanya. Ini kan ada datanya. Kita ubah datanya.
Jadi data yang tadi ada di tabel, kita ubah menjadi bentuk seperti ini agar lebih mudah membacanya. Kemudian, yang akan kita lakukan adalah dari keseluruhan nilai pada metode 1, 2, 3, kita memberikan ranking pada setiap data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari data di sini, di metode 1, 2, 3, data yang paling kecil adalah ini, 61 nilai terkecilnya. Maka di bagian pengganti 61 ini kita tulis 1, karena dia data paling kecil. Kemudian kita cari data kedua terkecil. Sepertinya 62 tidak ada, 63, 64, 65, 66. Ternyata ada 66 di sini. Maka dia mendapat peringkat 2. Yaitu 93 sebagai nilai tertingginya. Kemudian dari sini kita jumlahkan. Kemudian dari sini dapat kita jumlahkan keseluruhan ranking pada metode tersebut. Untuk metode 1, 16 ditambah 19 ditambah 17 ditambah 5 ditambah 20 ditambah 13. Ini 90, maka R1 sama dengan 90. R2, 2 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 1. R2 sama dengan 40. Kemudian 15 untuk metode 3, 15 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 11 sama dengan 80. Jadi R3 sama dengan 80. Dari sini kita dapat memasukkannya ke rumus karena kita sudah mendapatkan nilai R tiap metode. Masukkan ke rumus berarti H sama dengan 12 per N-nya adalah 20, berarti 20 dikali 20 ditambah 1 dari R metode 1, R1. 90 dikuadratkan. 90 kuadrat dibagi dengan jumlah atau N metode 1 yaitu sebanyak 6 orang ditambah dengan 40 dikuadratkan R metode R2 dibagi dengan jumlah metode 2 yaitu 8 siswa ditambah dengan 80 dikuadratkan dibagi dengan jumlahnya yaitu 6 dikurangi, jangan lupa, dikurangi 3 dikalikan 20 ditambah 1. Kemudian didapatkan 12 dibagi 420. Kita totalkan menggunakan kalkulator. 90 kuadrat 8.100 ditambah dibagi dengan 6 ditambah 1.600 dibagi dengan 8 ditambah 6.400 dibagi dengan 6. Kita dapat 2.800
2616,67, berarti dikali 2616,667, lalu dipresisikan, dikurangi 21 kali 3, 63. Maka didapatkan, jika ini dikalikan dengan 12 dibagi dengan 420. 74,7619 dibuatkan jadi 74,762. 74,762 dikurangi 63 sama dengan 11,762. Ini adalah merupakan hasil hitungnya. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah kritis. Daerah kritis dan statistik uji. Dan kriteria uji. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Untuk menentukan daerah kritis, seperti biasa, kita harus menentukan derajat kebebasannya, yaitu K dikurangi 1. K di sini adalah jumlah kelas atau jumlah metode, di mana pada soal nomor 4 ini, K sama dengan 3 karena terdapat 3 metode. Maka derajat kebebasannya adalah 2, dan juga taraf nyata atau alfanya 0,05. Jadi kita akan mencari chi-square dari 0,05,2. Kita akan membutuhkan tabel chi-square lagi. Nah, 0,05 dengan derajat kebebasan 2, maka nilainya adalah 5,991. Nilai dari tabel adalah 5,991. Kriterianya H0 ditolak ketika H lebih besar dari chi-square tabel dan H0 diterima jika sebaliknya. Selanjutnya, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan karena H sama dengan H hitung yang tadi ini adalah 11,762 lebih besar dari chi-square X kuadrat itu dari 0,05,2 yaitu 5,991, maka tolak H0. Jadi kesimpulannya ketiga metode pengajaran tidak memiliki median yang sama. Dengan kata lain, H1 yang kita terima. Jadi, kalau mau disimpulkan secara kalimat berdasarkan soal, berarti nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar tidak sama pada taraf nyata 5%. Ketiga metode tidak memiliki median yang sama. Nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar tidak sama pada taraf nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.